Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pelajaran IPS yang bagian ke-10 tentang geografis Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi. Setelah belajar materi ini, nanti kalian akan mengetahui pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi di Indonesia. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang wilayah negara Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dengan luas daratan Indonesia lebih kurang 1.922.000 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Kemudian, materi kita kali ini kita mengetahui Indonesia sebagai negara yang diapit oleh dua samudra dan dua benua. Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis. Kenapa? Karena hal ini membuat terjadinya lalu lintas internasional, baik di darat maupun di laut. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Nah, UNCLOS itu adalah bagian dari negara-negara PBB yang mengatur tentang hukum di laut. Jadi, negara PBB atau UNCLOS memberikan persetujuan bahwa Indonesia boleh memanfaatkan hasil lautannya. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di laut. Kita lihat, inilah wilayah perairan Indonesia. Dengan warna merah adalah batas wilayah perairan Indonesia. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Hayati adalah makhluk hidup, dan non-hayati adalah yang bukan makhluk hidup, seperti karang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam laut tersebut antara lain adalah ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi. Wisata bahari adalah wisata laut. Sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Untuk bahan mineral itu seperti logam-logam. Kemudian, semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, di sini kita lihat ada banyak ikan, wisata bahari, kita bisa menyelam ke dalam lautan, ada terumbu karang bisa kita lihat, bisa juga sumber laut memanfaatkan sumber minyak dengan mengebor minyak yang ada di lautan. Kemudian kapal-kapal juga berperan di sini sebagai sumber ekonomi dan jalur lintas udara untuk melewati laut atau melewati pulau-pulau dengan melewati laut. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Jadi, untuk memanfaatkan kehidupan sumber daya laut, masyarakat yang paling merasakannya adalah masyarakat pesisir. Pesisir itu adalah yang berada di pinggir pulau yang dekat dengan laut. Contohnya seperti nelayan yang memanfaatkan ikan-ikan di laut sebagai sumber kehidupan. Juga penduduk setempat yang dapat menjual berbagai produk di wisata pinggir pantai, bisa juga membuka wisata pantai. Lalu, bagaimana Al-Quran berbicara tentang laut? Terdapat juga pada surat Al-Fatir ayat 12. Dengan artinya, dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit.
Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Sekian materi dari Bapak. Semoga ilmunya bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.